Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Ivan Pianis, sang engineer Cubase di Ivan Studio yang akan selalu berbagi tentang trik, tips ataupun rahasia-rahasia dalam produksi musik, audio, apapun itu. Intinya kalian berada di channel yang tepat, karena di channel ini aku selalu sharing atau membuat konten tentang recording, mixing, sampai mastering. Aku juga bikin konten cover, aku juga bikin instrumental dan lain sebagainya. Pokoknya intinya kalian para pecinta atau penikmat musik ataupun audio, kalian bisa langsung subscribe channel Ivan Pianis ini. Oke teman-teman, langsung saja ini melanjutkan video yang kemarin teman-teman. Sesuai janjiku kemarin, aku sudah memberikan trik atau rahasia bagaimana caranya mengatur EQ pada sebuah reverb vokal biar lebih rapi, biar lebih smooth dan berkarakter, tentunya tidak mengganggu dari sinyal utama kalian gitu. Nah, di video kali ini itu merupakan pasangan yang tidak bisa dilepaskan dari video kemarin, teman-teman. Kalau kalian belum nonton, kalian bisa tonton dulu videonya tentang EQ reverb yang kemarin, nanti balik sini lagi. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya meng-EQ sebuah delay yang ada di vokal. Nah, jadi ini sepasang ya teman-teman. Ketika kalian menggunakan reverb pada vokal, pasti kita juga akan menggunakan delay. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara menggunakan delay ini biar tidak mengganggu dari sinyal utamanya, bahkan dia itu bisa seolah-olah berdiri sendiri, teman-teman. Jadi delay itu benar-benar terpisah dari vokal utamanya. Jadi kita bisa tempatkan si delay ini di tempat dimana dia tidak akan mengganggu sinyal utamanya gitu. Udah, langsung saja kita ke projectnya. Nah, ini teman-teman, di sini kemarin itu kita sudah membahas tentang reverbnya. Ini kalian dengar, ini vokal dengan reverbnya kayak gini hasilnya gitu ya. Dalam sekejap aku di sana. Nah, jadi reverbnya kayak gitu ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan masuk ke delaynya. Nah, di sini sudah ada track delay, kita nyalakan. Nah, cara memasang delaynya sama, pokoknya basic banget ini. Yang belum tahu caranya gimana, kalian bisa tonton. Aku sudah pernah buat videonya cara ngirim efek di send gitu ya. Nah, ini kita kirim seperti biasa. Di sini sudah ada delay vokal. Nah, di sini untuk plugin delaynya aku pakai bawaan Cubase aja gitu. Nah, yang mono delay ini ya teman-teman. Nah, ini sama seperti reverb kemarin teman-teman. Setiap plugin reverb ataupun delay itu sudah membawa EQ. Yang di reverb kemarin ada EQ-nya dari Pro Air. Nah, tapi di sini di mono delay bawaannya Cubase ini memang bukan sebuah EQ, tapi dia merupakan filter teman-teman, di mana hanya ada low cut dan high cut. Nah, biasanya ini aku nggak pakai teman-teman. Ini aku tidak pakai, kita matikan saja. Jadi low filter dan high filternya kita matikan, lalu ininya kita setting seperti biasa. Nah, di sini aku tidak akan menjelaskan tentang bagaimana setting delaynya karena bukan itu fokusnya, dan aku juga pernah membuatkan videonya khusus. Intinya settingannya misalkan sudah ketemu nih kayak gini nih. Dalam sekejap aku di sana. Nah, itu kan delaynya kedengeran. Nah, kemudian EQ-nya bagaimana? Nah, kita fokus ke EQ pokoknya teman-teman. Karena dengan EQ itu apapun bisa menjadi sangat-sangat ajaib hasilnya. Hanya dengan proses di EQ gitu. Apapun reverb, delay, kompresor, itu dengan EQ itu ajaib. Nah, kita menggunakan EQ bawaan Cubase di sini aja teman-teman, dimana kalian pengguna Cubase pasti semua punya, dan kita juga bisa langsung memantau grafiknya di sini gitu. Nah, hal yang pertama itu sama persis yang dilakukan dengan reverb kemarin, yaitu low cut dan high cut.
Tapi, nah ini tapi perbedaannya adalah di mana low cut dan high cut-nya ini lebih ekstrim teman-teman. Kalau kemarin low cut-nya itu maksimal di 200 Hz. Nah, sekarang kita atau aku biasanya itu sampai di 500-an. Nah, sampai di sini maksimal gitu ya. Nah, untuk vokal cowok biasanya bisa di 300-an sampai 400-an. Jadi tergantung karakter vokalnya seperti apa. Jadi range-nya antara 300 sampai 500. Nah, kemudian untuk high cut-nya ini juga jauh lebih rendah, teman-teman. High cut-nya itu aku bisa sampai di 3000 sampai 4000-an. Jadi taruhlah kita diambil di tengah-tengah 3500. Nah, di sini. Jadi bener-bener lebih terfokus lagi ke mid range-nya. Kalau reverb kemarin masih agak jauh nih, masih menyentuh di mid low, masih menyentuh di mid high. Nah, tapi untuk delay ini bener-bener kita hanya fokus ke midnya saja. Ini kayak gini teman-teman, setelah di low dan high cut. Dalam sekejap aku di sana. Nah, jadi seolah-olah suara dari delay itu benar-benar berubah teman-teman. Biasanya dengan teknis seperti ini itu aku mencari karakter kayak delaynya itu suara di toa teman-teman. Jadi ini misalkan sinyal utamanya kita matikan, ini kayak gini nih. Ini delaynya saja suaranya kayak gini teman-teman. Dalam sekejap aku di sana. Nah, itu jadi benar-benar berubah. Ini kalau tidak pakai EQ tadi, kita matikan. Ini asli. Dalam sekejap aku di sana. Nah, itu suaranya itu sama persis dengan vokal aslinya, teman-teman. Nah, itu sudah dipastikan akan mengganggu. Delay itu akan mengegulung dengan sinyal utamanya. Nah, ketika kita potong high dan low-nya, maka dia akan membentuk karakter yang tipis kayak gini. Dalam sekejap aku di sana. Nah, jadi ada perbedaan yang ekstrim antara sinyal delay dan sinyal utamanya, gitu ya, teman-teman. Nah, step pertama yaitu adalah low cut dan high cut. Kemudian step yang kedua, kita bersihkan di bagian midnya. Kita potong-potong sedikit gini. Nah, sampai dia rapi lah. Dalam sekejap aku di sana. Nah, ini kita cari di titik-titik mana yang sekiranya dia mengganggu dari vokal utamanya. Jadi kan lebih sempit teman-teman. Dengan kita memotong low dan high-nya, maka fokus kita semakin sempit. Jadi tidak terlalu lebar, tidak terlalu banyak kita harus memotong sinyal-sinyal delay-nya itu. Nah, kita fokus di dua titik ini aja. Di sini ketemu di 12.000 sampai di sini ada 300 sampai 400-an. Ya. Dalam sekejap aku di sana. Nah, udah teman-teman. Jadi sama, EQ-nya itu hampir sama dengan reverb, teman-teman. Yaitu ada high cut dan low cut, tapi di sini bedanya delay itu lebih sempit lagi. Bener-bener dia terfokus di mid range-nya aja. Kalau reverb kemarin masih bocor di mid low dan mid high. Kemudian kalau delay ini bener-bener fokus di mid range-nya aja. Nah, sekarang kita dengarkan bersama-sama dengan pianonya. Dalam sekejap aku di sana. Nah, jadi tidak mengganggu teman-teman. Nah, tips tambahan buat kalian, ketika memakai delay vokal, biasanya panningnya aku mainin teman-teman. Lead vokalnya kan di tengah, delaynya jangan ditaruh di tengah. Taruhlah di pinggir, bebas dimanapun, mau di kiri, mau di kanan, mau berapa persen kanan kiri juga boleh. Jadi misalkan kita taruh 50% kiri. Nah, jadi delaynya ini berada di sebelah kiri 50% tanpa dia menabrak dari sinyal utamanya. Dalam sekejap aku di sana.
itu teman-teman. Jadi simple banget kan. Jadi kalian EQ-nya itu cuman kayak gini teman-teman. Ada 4 titik, low cut, high cut, kemudian 2 titik di mid-nya untuk membersihkan sinyal-sinyal atau frekuensi-frekuensi yang mengganggu. Udah, lakukan EQ ini dijamin kualitas vokal kalian atau data vokal kalian itu menjadi top markotop. Nah, kita dengarkan hasil jadinya setelah kita EQ kemarin. Dari reverbnya, kemudian delaynya sudah kita EQ juga. Nah, kita dengarkan secara keseluruhan hasil dari vokalnya. Ku harap doa selalu serta, dan ku bawa di setiap langkah. Dalam sekejap aku di sana. Nah, beh, suara surgawi teman-teman. Itu di telinga itu wis irgasem banget itu. Nah, ini kalau kalian dengar vokalnya aja tanpa reverb dan delay. Nih kalian dengar. Ku harap doa selalu serta. Garing. Reverbnya kita nyalain. Ku harap doa selalu serta. 80%. Delaynya kita nyalain. Dah, pol. Ku harap doa selalu serta, dan ku bawa di setiap langkah. Dalam sekejap aku di sana. Nah, mahal teman-teman itu. Itu adalah cara yang sederhana banget, tapi itu membuat kualitas audio kalian atau kualitas data vokal kalian jauh-jauh lebih profesional seperti engineer-engineer mahal di luaran sana. Gitu teman-teman. Nah, jadi silahkan dipraktekkan, silahkan diterapkan tips yang simple ini. Semoga membantu dan semoga bisa memperbaiki karya kalian. Oke gitu. Jadi tidak ada yang salah teman-teman. Jadi tidak ada salah benar antara kita pakai EQ yang mana, EQ yang B, atau bahkan tidak di EQ sama sekali. Ya kembali lagi, audio itu sebuah selera teman-teman. Ini yang aku sering lakukan, ini seleraku gitu. Nah kalau kalian suka, kalian bisa terapkan ini, kalian bisa praktekkan dan kalian dengarkan sendiri di hasilnya gitu. Kalau nggak suka, ya udah nggak usah dipakai gitu. Oke teman-teman, jangan lupa kalau ada pertanyaan langsung saja komen. Oke, tidak usah ragu-ragu, pasti aku akan bales kalian dan aku akan buatkan videonya untuk kalian gitu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa terus ikutin konten-kontenku dan live streaming gitu ya teman-teman. Nah, beberapa hari ini mungkin aku akan banyak live streaming juga karena ada beberapa project yang bisa dikerjakan di live streaming gitu. Jadi sampai jumpa, salam audio dan jangan lupa untuk terus berkarya aja dulu. Bye bye teman-teman.